Persepsi masyarakat tentang masjid hanya sebagai tempat ibadah vertikal kemudian dipatahkan dengan adanya eksistensi masjid di kota Yogyakarta yang dapat membawa perubahan dan pemberdayaan bagi masyarakatnya, yaitu Masjid Jogokarian. Lantas, bagaimana kisah dari Masjid Jogokarian ini? Bagian 1. Reformasi Keraton. Kampung Jogokarian merupakan salah satu pemukiman abdi dalem yang dibentuk oleh Kesultanan Yogyakarta. Nama Jogokarian diambil dari salah satu prajurit keraton, yaitu pasukan Jogokaryo. Pembentukan kampung ini berawal dari kebijakan yang dibuat oleh Kesultanan Yogyakarta dengan memberikan hak pakai tanah lungguh, yaitu tanah garapan yang diberikan kepada pegawai kesultanan sebagai pengganti gaji sesuai dengan jabatannya kepada prajurit Jogokaryo. Pada awalnya, daerah Jogokarian hanya ditinggali oleh abdi dalem prajurit Jogokaryo yang terdiri atas panji prajurit, sersan prajurit, lurah prajurit, dan para magang lurah prajurit atau calon lurah prajurit. Namun, terjadi perubahan tatanan masyarakat Jogokarian pada tahun 1930-an ketika masuknya pendatang dari luar daerah, sehingga terjadi perkawinan terbuka antar komunitas lain di luar komunitas Jogokaryo ataupun penjual tanah lungguh. Bagian 2. PHK sebagian abdi dalem. Pada masa Hamengkubuwono ke-8, terdapat perubahan jumlah prajurit perang yang semula berjumlah 750 orang diperkecil menjadi 75 orang saja, sehingga banyak abdi dalem yang di-PHK dan kehilangan jabatannya. Krisis ekonomi hingga hiperinflasi pada tahun 1930 semakin memperburuk kondisi ekonomi para abdi dalem yang terkena PHK tersebut. Kebiasaan hidup mapan abdi dalem dengan senang judi, mabuk, bahkan nyeret atau nyandu dipaksa berubah menjadi buruh tani karena tidak lagi menerima gaji dari keraton. Bagian 3. Abdi dalem jadi buruh. Perubahan kondisi sosial ekonomi warga kampung Jogokarian. Para abdi dalem yang tidak punya pekerjaan lain akhirnya menjadi pekerja juragan batik. Para istri abdi dalem juga terlibat dalam kegiatan ekonomi. Mereka menjadi bakul atau pedagang batik dan hasil bumi di pasar-pasar tradisional. Kehidupan masyarakat Jogokarian semakin kompleks dengan munculnya masyarakat nyendungan di tanah-tanah para juragan. Masyarakat ini tidak memiliki tanah tetapi diberikan hak untuk tinggal selama dia bekerja kepada juragannya. Setelah keruntuhan usaha batik tradisional di Yogyakarta membuat profesi masyarakat Jogokarian menjadi semakin beraneka ragam. Kelompok sosial yang tinggal di kampung Jogokarian juga tidak lagi didominasi oleh satu komunitas, tetapi lebih heterogen. Bagian 4. Masuk PKI dan jadi basecamp PKI. Pada pertengahan 1950-an hingga 1970-an, terjadi persaingan di Jogokarian antara tiga partai dengan simpatisan terbesar yaitu PNI, Masyumi, dan PKI. Para juragan yang berasal dari abangan aktif di PNI dan beberapa pendatang dari Karangkajen menjadi pendukung Masyumi, sedangkan PKI memanfaatkan isu kesenjangan ekonomi antara buruh dan juragan untuk menarik massa di Jogokarian. Benturan ideologi yang terjadi di Jogokarian semakin parah, sehingga kemudian pada tahun 1966 ajaran komunis resmi dilarang di Indonesia. Bagian 5. Dibangun Masjid Jogokarian. Setelah dibubarkannya PKI, agama Islam di Jogokarian semakin dominan. Kegiatan-kegiatan dakwah mulai sering diselenggarakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Selain itu, tempat-tempat ibadah mulai dibangun atas inisiatif dari pengusaha batik Jogokarian untuk mengakomodasi kegiatan keagamaan yang semakin masif di Jogokarian. Kemudian pada tahun 1958, Langgar pertama didirikan atas inisiatif tokoh Islam Muhammadiyah Karangkajen, sehingga semua kegiatan keagamaan dan dakwah berpusat di Langgar tersebut. Selanjutnya, Haji Jazuri yang merupakan seorang pengusaha batik dari Karangkajen
memiliki ide untuk membangun sebuah masjid di Jogokarian, sehingga kita mengenal masjid yang saat ini disebut sebagai Masjid Jogokarian. Wah, menarik banget nih sejarahnya tadi. Tapi kalau sekarang, gimana sih Masjid Jogokarian saat ini, Dava? Oke, masjid yang berdiri dari tahun 1960-an ini makin berkembang loh dengan manajemen masjidnya yang strategis dan berdampak langsung kepada masyarakat sekitar. Bahkan Masjid Jogokarian mendapatkan penghargaan sebagai masjid percontohan tingkat nasional yang diberikan oleh Kemenak RI pada tahun 2016 loh. Wow, keren banget nih. Jadi penasaran deh, emangnya apa aja yang dilakuin Masjid Jogokarian sampai bisa sekeren itu, Dava? Nah, Masjid Jogokarian ini menjadi ramai pengunjung yang datang dari berbagai wilayah. Selain sekedar berkunjung, ada juga pengurus masjid lain yang melakukan studi banding tentang bagaimana memanajemen masjid yang bagus seperti di Masjid Jogokarian. Karena Masjid Jogokarian yang ramai dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai macam wilayah, Masjid Jogokarian membangun berbagai macam bisnis yang membuat mereka mandiri secara finansial. Tak lupa, mereka juga memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengurus bisnis yang dibangun, seperti penginapan, tempat makan, dan juga toko fashion muslim. Sehingga Masjid Jogokarian menjadi tulang punggung bagi masyarakat sekitarnya. Wah, keren-keren sih. Jadi Masjid Jogokarian itu sangat ekonomi kulayan banget ya, Dava? Nah, bener banget nih Maul. Dari bisnis-bisnis tadi, disusunlah program-program yang memberdayakan masyarakat sekitar. Seperti program umroh gratis bagi 4 jamaah masjid yang paling rajin sholat berjamaah. Terus ada juga penyediaan makan buka puasa setiap hari Senin dan Kamis. Selain itu, ada pelatihan-pelatihan seputar manajemen, kepemimpinan, maupun bisnis bagi para pemuda. Yang paling gongnya nih, Masjid Jogokarian melakukan upaya mendorong ekonomi masyarakatnya dengan melibatkan dan mempekerjakan masyarakat sekitar dalam urusan kebersihan dan keamanan masjid. Wah, berarti Masjid Jogokarian ini dapat membuat pandangan baru ya, Dava. Soalnya kalau di aku itu ada yang namanya itu DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Tapi kalau di sini mungkin malah kita yang dimakmurkan ya. Jadi masjid itu betul tidak hanya sekadar sebagai rumah ibadah dan taklim, namun bisa menjadi pembangkit dan penopang perekonomian masyarakat di sekitarnya, Dava. Jadi gak cuman sebagai vertikal aja ya, Dava, tapi horizontal juga hubungan antara masyarakat dengan masyarakat. Nah, betul banget nih. Sama yang kerennya lagi, Masjid Jogokarian juga gak melupain masyarakat yang non-muslim loh. Mereka tetap dapetin hak-haknya dan akan dibantu jika mengalami kesulitan. Contohnya nih, ada poliklinik milik Masjid Jogokarian. Namun, masyarakat non-muslim juga bisa dan boleh datang loh untuk berobat. Nah, jadi mereka tuh nggak ngebeda-bedain agamanya. Wow, ini oke banget sih, kayak sesuai sama konsep dasar dari agama Islam, yaitu Islam rahmatan lil alamin atau Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Yes, betul banget tuh. Oh iya, Dava. Judul kita kan tadi tentang transformasi sosial ekonomi dari Masjid Jogokarian. Tapi apa emang iya kalau Masjid Jogokarian itu berhasil melakukan hal tersebut, Dava? Oh, jelas berhasil dong. Masjid Jogokarian itu punya biro khusus yang mengawasi permasalahan tersebut, yaitu Biro Khusus Pemberdayaan Ekonomi. Salah satu program kerja mereka yaitu mendata masyarakat yang memiliki usaha-usaha. Nah, dari data tersebut, itu dapat memudahkan masjid jika membutuhkan keperluan konsumsi tamu-tamu yang datang ke Masjid Jogokarian. Nah, kamu tahu kan Ul, Kampung Ramadan Jogokarian? Wah, tahu sih, tahu. Yang ramai banget itu kan ya. Kayaknya orang Jogja pada gak ada yang gak tahu deh sama Kampung Ramadan Jogokarian ini. Nah, benar banget tuh. Masjid Jogokarian juga memberdayakan masyarakatnya waktu bulan Ramadan loh. Masjid nyediain booth-booth yang bisa diisi oleh warga Jogokarian yang memiliki usaha. Kerennya lagi, bagi mereka yang ingin berjualan namun belum memiliki modal, Masjid Jogokarian akan memberikan modal loh. Nah, yang jualannya sepi juga akan diborong nih sama masjid demi mendorong warganya agar semangat dalam menjalankan usahanya. Aduh, itu mah keren pisan, Dap. Tapi kalau di luar Ramadan gitu ada gak sih, Dap, pemberdayaan ekonominya? Ada dong. Dari yang kulihat, usaha-usaha di sekitarnya tuh banyak loh. Dari angkringan,
ada nasi goreng tahajud, ada bakso juga, bakpia, ayam geprek. Kok makanan semua ya? Jadi ngiler nih. Iya itu Dava udah netes liurnya. Kalau kemarin kan kita padahal lihat ini juga ya Dav, Jogo Store sama yang jualan merchandise Jogo Karyan itu yang di depan. Iya bener tuh, pokoknya mantap pol dah. Pembangunan Masjid di Jogokarian menjadi saksi nyata bahwa adanya perubahan struktur masyarakat dari basis PKI menjadi kampung masyarakat Muslim yang aktif. Dari sisi ekonomi kewilayahannya, Masjid Jogokarian telah menjadi pusat perekonomian bagi wilayah sekitarnya. Lebih dari itu, Masjid Jogokarian turut melibatkan masyarakatnya dalam hal kegiatan bisnis mereka. Dan inilah Masjid Jogokarian.